Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Metro, rapat koordinasi uji publik rancangan pemetaan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Metro dalam pemilu tahun-tahun 2024. Kegiatan berlangsung di Ballroom Hotel Grande Es Kuntum Kota Metro, Kamis 15 Desember tahun 2022. Apa tuh 4 dapil kita? Tempat dapil diisi 25 dewan. Nah, dari empat dapil itu apakah masih memungkinkan untuk diisi lagi? Kalau memang nanti masih bisa, ya kita pecah aja pada selatan. Kalau tidak, ya nanti suara yang terbanyak itu kata ketua tadi itu kita masukkan untuk sisa. Sekian, terima kasih. Parpol juga ada sumbangsinya terkait dengan dapil dan lain sebagainya. Ini kok kayaknya parpol sendiri pada hari ini pun juga kayaknya lemes, banyak juga yang nggak tahu apakah ini maksudnya seperti itu Pak. Ya. Siap. Itu hanya berdasarkan sisa suara atau sebagaimana PKPU di pasal 2 itu kan ada 9 pokok ya, 7 hal yang harus jadi perhatian. Ini harus diperhatikan benar-benar, apa hanya dilakukan saja kan gitu. Nah kalau 7 pokok ini kan ada apa masalah integritas wilayah, proporsional dan sebagainya. Itu kalau hanya tiga lampiran, ya udah ya beres kan gitu. Tapi kalau ini benar-benar jadi perhatian, tadi wilayah itu harus diperhatikan juga. Sebarannya juga harus diperhatikan juga. Karena kalau hanya melihat sisa suara, contohnya dapil 2 itu 5.079, dapil 4.623, itu hanya 400 sekian. Ya, dikit banget, tapi menentukan satu kursi loh. Ya kan, satu kursi loh, menentukan gitu. Jadi memang ya kita kan kearifan itu harus dijagakan gitu, salah satunya seperti itu. Maka memang apakah hanya benar-benar sisa suara? Kalau sisa suara selisih satu beres, ya kita kembali. Kalau kita benar-benar memperhatikan dari pasal 2 dari PKPU, salah satu yang proporsional, ya kalau bisa dan disampaikan oleh Pak Kaffi tadi ya, dapat 7 karena mengakomodir banyak orang. Jangan hanya 400 orang itu bisa membuat kita kehilangan satu kursi. Ya memang kemarin kita sudah bahas itu ya dan sebagainya. Tapi kalau bisa, ini kan masih uji publik ya. Artinya memang kita harus tahu mengapa dirubah dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus berikan nanti usulan ke KPU RI, usulan yang benar-benar menguatkan gitu loh. Semua aspek harus kita bicarakan kan gitu, bukan hanya masalah suara saja. Kan gitu. Jadi kalau ya silakan dari PKP nanti usulkan dan sebagainya, kalau kita ya siap-siap saja sebenarnya gitu ya. Tapi memang ternyata perubahan jumlah kursi itu juga merubah strateginya kan gitu kan. Betul. Contoh sebenarnya ada yang pengen buat sebagainya kan jadi otomatis jadi satu gitu kan. Tadinya cuma 1 orang 2 orang karena tenang akhirnya harus berapa orang sebagainya itu. Cuma di partai politik itu bukan juga akhirnya. Dan karena perubahan ini, nah maka kalau bisa uji publik ini juga semua unsur itu dibicarakan gitu kan. Jadi bukan semata-mata hanya unsur suara saja. Coba kita bahas yang 7 tadi, gitu kan? Kita ini bahas, gitu kan? Kalau 7 itu masuk, pas ada telah masuk yang tadi proporsionalnya ada, gitu kan? Wilayahnya ada, gitu kan? Hanya 1.400 sekian suara loh kan gitu. Terima kasih bersama-sama. 4 sisa berapa? Baru kita lihat nanti sisa ya, yang gede yang mana di antara 4 dapil itu. Kalau meter pusat nanti yang namanya 9 ya Alhamdulillah saya selaku perwakilan salah satu dari akademisi menghadiri kegiatan uji publik terkait dengan penetapan dapil ini karena memang regulasinya sudah sesuai dengan prosedur dan juga tahapan-tahapannya juga sudah sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditetapkan oleh KPU. Melihat dari regulasinya memang ya mau tidak mau memang ada sedikit perubahan karena memang apa yang sudah disampaikan dan dijelaskan oleh KPU dalam hal ini ya sudah sesuai dengan regulasinya, sehingga partai politik mau tidak mau harus menerima putusan bersama ini. Tinggal kami dari akademisi mungkin hanya menyarankan kepada partai politik terutama yang ada pengurangan dapil ini bisa mengatur strategi supaya mencari
calon-calon yang nanti akan mewakili dari masing-masing dapil tersebut, sehingga suara daripada masyarakat yang ada di masing-masing wilayahnya itu bisa terakomodir, sehingga jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya itu setidak-tidaknya ada satu orang perwakilan yang memang berasal dari wilayah tersebut, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka ya bisa terpenuhi dan tersampaikan oleh wakil-wakil yang ada di DPR. Kalau untuk strategi masing-masing yaitu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Namun kalau untuk dapil itu jelas ada perbedaan. Jadi yang tadinya di dapil 4 untuk Metro Selatan dan Metro Barat ada 7 kursi, sesuai dengan aturan yang baru ini maka hanya memiliki 6 kursi, sehingga pembagian bilangan itu ya 8 untuk Metro Pusat, kemudian 5 nambah 1 kursi menjadi Metro Utara, menjadi dari awalnya 4 menjadi 5, kemudian Metro Timur 6, dan Metro gabungan antara Metro Selatan dan Metro Barat itu menjadi 6. Dan saran saya ya selaku akademisi bisa masing-masing partai politik bisa memaksimalkan roda politiknya, sehingga mereka kendaraan politiknya sehingga bisa memaksimalkan potensi-potensi SDM yang memang nanti dipilih dari wilayah-wilayah dapil itu sendiri. Syukur-syukur tidak mengambil dari luar, walaupun itu tidak dilarang, sehingga masyarakat pun dalam mengadu dan menyampaikan aspirasinya bisa tersampaikan oleh perwakilan. Uji publik terkait penataan dan alokasi kursi, tentu KPU Kota Metro sebagai amanah dari KPU RI kita melaksanakan pemetaan dapil. Penetapan dan alokasi ini tentu belajar dari 2019 ya. Kita sesuai dengan PKPU 6 penataan dapil memang ada, setelah kita hitung sesuai dengan juknis memang ada perubahan ya, dari dapil 1 tetap 8 kursi, dapil 2 naik menjadi 5 kursi dari 4, kemudian dapil 3 6, dan di dapil 4 Metro Barat Selatan itu berkurang menjadi 6 dari 7. Tentu ini bukan kemauan KPU tapi sesuai dengan aturan yang sudah kita jalankan ya, kita hitung sesuai dengan aturan. Nah tentu uji publik ini ingin memastikan kepada teman-teman partai politik, stakeholder terkait, camat, lurah dan sebagainya, ada tidak masukan. Tentu ini kan menjadi catatan kami ketika ada masukan seperti apa, dinamis ya kami akan sampaikan ke KPU RI melalui provinsi. Dan nanti KPU RI akan menetapkan dapil dan alokasi kursi masing-masing dapil di KPU Kota Metro untuk pemilu 2024. Di rancangan hari ini sesuai dengan hitungan kita, sesuai dengan juknis dan peraturan, dapil 1 Metro Pusat itu tetap 8 kursi, dapil 2 Metro Utara yang awalnya 4 menjadi 5, dapil 3 Metro Timur tetap 6 kursi, dan Metro Barat Selatan yang awalnya 7 jadi 6. Jadi total ada 25 kursi yang memang sampai hari ini kita belum juga kursi dewan kita masih belum. Besok tanggal 16 kita tunggu di KPU Kota Metro, dan ini akan menjadi lampiran hasil uji publik hari ini akan kita sampaikan ke KPU RI. Kita tunggu sampai besok, memang baru satu masukan ya dari PD Perjuangan, dan kita tunggu tadi ada beberapa masukan, mungkin kita tunggu sampai besok apakah ada atau tidak.